Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, yang pertama, kepada Bapak STJ Budi Santoso selaku Ketua PPI IAGI, yang kedua kepada Bapak Julianta selaku Ketua PIT IAGI 2026, yang ketiga para pengurus daerah IAGI Bangka Belitung, yang keempat, kepada Mas Rahmat Hidayat selaku Ketua FGMI. Yang kelima, Bapak Ferry Yadi selaku pembicara kita hari ini. Dan yang terakhir kepada Mas Rizky Fauzan selaku moderator hari ini. Dan kepada Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian yang telah hadir saat ini. Puji syukur patut kita sampaikan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul dengan sesaat lagi akan memasuki sesi virtual technical session pada hari ini. Dan saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu rekan-rekan sekalian dalam virtual technical session dalam rangka menuju GOC ke-19 dan PIT IAGI ke-55 pada tahun 2026 mendatang. Dan hari ini kita akan berdiskusi mengenai improving or grade estimation using hybrid model of Artificial Neural Network and Archimedes Optimization Algorithm, case study in nickel deposit. Baik, sebelum masuk ke dalam acara, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri kepada Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Nama saya Kezia Artadis Davilia. Bapak Ibu rekan-rekan sekalian dapat memanggil saya Kezia. Saya merupakan anggota divisi operasional FGMI saat ini. Dan selanjutnya, marilah kita bernyanyi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian, boleh di tempat masing-masing bernyanyi lagu kebangsaan kita. Baik, terima kasih. Selanjutnya, baik Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, di sini telah terdapat beberapa agenda acara pada hari ini yang diawali dengan pembukaan. Kemudian selanjutnya akan ada sesi dokumentasi setelah saya membacakan agenda dan juga peraturan hari ini. Dilanjutkan dengan kata sambutan. Kemudian sesi utama yaitu pemaparan materi dan kemudian diikuti oleh sesi tanya jawab. Terakhir adalah penutupan. Dan untuk selama sesi ini berlangsung atau acara ini berlangsung,
Saya mohon untuk Bapak Ibu rekan-rekan sekalian untuk menonaktifkan mikrofon untuk menjaga ketertiban dan juga kesyahduan acara. Kemudian apabila Bapak Ibu rekan-rekan sekalian memiliki pertanyaan atau ingin berdiskusi mengenai materi yang akan disampaikan oleh pembicara kita hari ini, saya persilahkan untuk Bapak Ibu rekan-rekan sekalian em, menyampaikan pertanyaannya di kolom komentar. Dan pada saat sesi tanya jawab, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian diperkenankan untuk menggunakan fitur raise hand yang ada di bagian bawah Zoom untuk menyampaikan pertanyaan. Kemudian jika Bapak Ibu rekan-rekan sekalian tidak ingin menyampaikan pertanyaannya secara langsung, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian bisa lagi-lagi menuliskan pertanyaannya di kolom komentar dengan format nama underscore pertanyaannya. Kemudian nanti akan dibantu oleh moderator kita hari ini, yaitu Mas Rizky Fauzan, untuk dibacakan pertanyaannya. Baik, tidak lupa juga saya mengingatkan kepada Bapak Ibu rekan-rekan sekalian untuk menyampaikan induksi keselamatan di mana apabila Bapak Ibu saat ini melakukan atau menghadiri VTS hari ini, mohon dilakukan di tempat yang aman apabila terjadi suatu kejadian yang tidak diinginkan, Bapak Ibu bisa segera mencari pintu keluar terdekat dan apabila terjadi hal-hal tersebut, Bapak Ibu dipersilakan untuk keluar dari room ini dan meminta pertolongan terdekat. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada sesi dokumentasi. Untuk Bapak Ibu rekan-rekan sekalian yang hadir dalam acara hari ini, saya perkenankan untuk menyalakan kamera karena kita akan masuk pada sesi dokumentasi dan kepada tim boleh meminta bantuan. Saya ingin meminta bantuan kepada tim untuk mengabadikan dan mungkin mengganti layar utamanya ketampilan ketampilan di mana para peserta saat ini dapat terlihat secara maksimal. Atau mungkin dimatikan sebentar ya untuk Mbak. Baik, Baik, untuk sesi dokumentasi ini akan saya pandu. Ada terdapat 3 layar. Siap. 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Dan slide terakhir, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. baik. Terima kasih Mbak Josephine. Dan sekarang kita akan lanjut ke agenda selanjutnya, yaitu akan ada sambutan. Yang pertama, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Mas Rahmat Hidayat selaku Ketua FGMI. Apakah sudah tersambung? Yap, selamat sore Mbak Keja. Baik, silakan kepada Mas Rahmat Hidayat. Ya, selamat sore Bapak dan Ibu, Mas dan Mbak, dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak STJ Budi Santoso selaku Ketua Umum Pengurus Pusat IAGI, Bapak Julianta selaku Ketua PIT IAGI 2026, Bapak Mirzam selaku Sekretaris Jenderal IAGI, rekan-rekan pengurus daerah terutama dari IAGI Bangka Belitung, Bapak Faryadi selaku pembicara kita pada sesi sore hari ini, serta Mas Rizky Fauzan selaku moderator kegiatan VTS ketiga pada hari ini. Tentunya juga seluruh peserta virtual technical session yang tentunya kami berterima kasih atas diluangkan waktunya hadir pada program VTS ketiga di hari Sabtu pada jam 3.30 sore hari ini.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sehingga atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul, dan ini menjadi bagian dari Road to GOC yang ke 2026 dan juga PIT Yagi yang ke-55 yang akan diselenggarakan tahun depan di tahun 2026. Sebagai bagian penting dari keluarga besar Yagi, FGMI, di sini saya mewakili teman-teman Forum Geosaintisme Indonesia terus berupaya untuk berperan aktif dalam menghubungkan eh, kegiatan-kegiatan keilmuan, terutama di dunia geoscience, untuk di bidang profesional, akademisi, praktisi, dan sebagainya. Dan semoga kegiatan sesi virtual session ini kami ingin berharap kolaborasi-kolaborasi dari keluarga besar Yagi, terutama pada sore hari ini adalah Pengda atau pengurus daerah dari Bangka Belitung bersama dengan IAGI dan juga FGMI dapat menjadi sarana untuk kita saling sharing, saling berbagi pengetahuan, dan terutama dengan tema hari ini adalah salah satu inovasi di bidang geoscience yang kita harap dapat terus berkembang dalam menghadapi era digital dan transformasi teknologi yang semakin cepat. Temanya ialah tentang Artificial Neural Network dan juga Optimization Algorithm, yang mana ini dalam estimasi kadar biji nikel, studi kasusnya ini contoh nyata banget tentang integrasi teknologi terutama di bidang komputasi dengan geoscience, dan kami berharap ini sangat-sangat bermanfaat mungkin untuk banyak diskusi-diskusi yang berkembang dan strategik ke depannya. Dan tentunya kami berharap kegiatan ini tidak hanya menambah wawasan tapi juga mempererat sinergi kita bersama uh, Kaula Geoscience, FGMI, YAGI, Pengda, dan juga seluruh keluarga besar Geoscience di Indonesia. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh tim yang telah menyiapkan kegiatan ini, uh, terutama juga pembicara, moderator, Bapak Ibu dari YAGI dan juga Pengda, dan juga semua pihak yang telah berkontribusi. Semoga sesi pada sore ini dapat kita untuk berbagi semangat, belajar, dan juga berkolaborasi dalam waktu yang akan datang. Terima kasih. Selamat mengikuti sesi sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rahmat Hidayat selaku Ketua FGMI atas kata sambutannya, dan selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan oleh Bapak Mirzam Abdurrahman selaku Sekjen IAGI. Kepada Bapak Mirzam, apakah sudah terhubung? Baik, silakan Bapak. Baik, terima kasih. Sedang proper Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semua, Mas satu jadi kita kemudian untuk bicara. Maaf Bapak, Ya. maaf saya memotong. Suara Pak Mirzam sedikit kurang jelas. Sebentar ya. Baik, sekarang cukup enggak? Sudah Bapak. Oh, ya. Silakan Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore untuk kita semua. Saya Mati, Ketua PP Pak Santoso, kemudian Wakil Ketua 1, Ketua Panitan, Fendi, Ketua Fendi. Sekarang kita bisa berkumpul dan buka diskusi ke-19 dan juga convention ibu ke sekali kan kita jadi dan kepatannya berbeda gitu ya, bahwa jika sekarang satu isu pemerintah Indonesia ada salah satu improvisasi sedemikian rupa untuk mendapatkan hasil lebih optimum dan lebih maksimal dengan pendekatan fisikal maupun pendekatan artifisial. Dan berharapan para peserta ini bisa mendapatkan suatu ide dan kita bisa belajar kemudian itu bisa kita tingkatkan untuk kebaikan
saya sebagai volunteer selamat mengikuti kegiatan strategi tiga yang juga ibu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Mirzam atas kata sambutannya. Dan selanjutnya kita bisa masuk ke sesi selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan rekan saya hari ini, di mana saya akan ditemani oleh moderator, yaitu Mas Rizky Fauzan. Beliau akan memimpin jalannya tanya jawab maupun pemaparan materi yang akan disampaikan oleh pembicara kita, Bapak Ferry Yadi, di mana Mas Rizky Fauzan ini merupakan lulusan Teknik Geologi dari Institut Teknologi Sumatera dengan rekam jejak organisasi dan juga karirnya. Beliau pernah menjadi bagian dari PT Antam, unit Geomin, kemudian menjadi bagian dari pengurus daerah IAGI Lampung, di mana masuk dalam tim pengembangan potensi geowisata, dan yang terakhir tergabung juga dalam Masyarakat Geologi Ekonomi Indonesia atau MGEI, masuk dalam tim implementasi CPI IAGI atau administrasi, dan juga tim sekretariat. Untuk Mas Rizky Fauzan, apakah sudah terhubung? Sudah, Mbak Kezia. Baik, terima kasih Mas Rizky. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih sebelumnya Mas atas kesediaannya untuk menjadi moderator pada VTS kali ini. Dan mungkin tanpa berlama-lama, saya akan serahkan sesi selanjutnya kepada Mas Rizky. Mas Rizky, saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Kezia dan panitia. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak STJ Budi Santoso selaku Ketua IAGI, Pak Julianta sebagai Ketua PIT IAGI, dan Pak Mirzam sebagai Sekjen IAGI. Tak lupa juga kepada Pak Rahmat Hidayat sebagai Ketua FGMI, Pak Feryadi sebagai narasumber, dan Pemda Bangka Belitung yang tergabung dalam acara VTS ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Rizky Fauzan. Saya merupakan bagian dari Ikatan Ahli Geologi Indonesia. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih karena sudah dipercaya menjadi moderator pada sore ini. Baiklah, untuk sore ini pembahasannya akan cukup menarik ya, karena kita akan belajar tentang improving or grade estimation using hybrid model of artificial neural network and Archimedes algorithm case study in nickel deposit. Oke, sebelum acara ini dimulai, izinkan saya untuk mengenalkan speaker pada hari ini. Beliau adalah Pak Feryadi. Beliau merupakan CEO dari PT Grabuma sekaligus dosen di Teknik Pertambangan Institut Teknologi Sains Bandung atau ITSB. Beliau menyelesaikan studi S1 di Trisakti pada tahun 2004 dan melanjutkan studi S2 di School of Mines University of Exeter, Inggris 2014 dan melanjutkan studi S3 di University of the Western Afrika Selatan 2023. Selanjutnya Pak Feryadi telah berpengalaman lebih dari 20 tahun di eksplorasi tambang, sumber daya, dan cadangan serta valuasi proyek mineral. Dalam perjalanan karirnya, beliau telah menjabat sebagai Chief Operation Officer di PT Gita Perkasa Mineralindo, Executive Officer di PT Velco, dan Financial Officer BSA Group. Next, selanjutnya untuk penyampaian materi akan dilangsungkan oleh Pak Feryadi. Untuk waktu saya persilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, apakah suara saya terdengar? Terdengar Pak Ferry. Waalaikumsalam Pak, cukup Oke, siap. terdengar Pak. Terima kasih saya ucapkan kepada Ketua IAGI, Pak STJ Budi Santoso,
kepada Pak Julianta, Rahmat Hidayat, dan Mirzam, Pak Mirzam. Juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ervina sebagai Ketua Pemda IAGI. Saya hari ini akan mempresentasikan, oke, terlihat ya di layar. Ya, terlihat Pak. Oke, jadi ini adalah suatu metode yang sebenarnya masih agak baru ya. Metode ini adalah untuk estimasi kadar yang saya menggunakan hybrid. Hybrid itu adalah kombinasi antara satu metode dengan metode lainnya. Apabila Anda menggunakan dua metode, maka biasanya dibilang hybrid. Kebetulan di sini saya menggunakan artificial neural network yang saya kombinasikan dengan physics based intelligence yang bagian dari meta-heuristic model. Yang saya gunakan hari ini adalah Archimedes Optimization Algorithm. Biasanya saya banyak menggunakan swarm intelligence. Itu berdasarkan bio-inspired algorithm. Jadi terinspirasi dari kehidupan alam. Misalnya kelelawar, bat algorithm, atau misalnya whale optimization algorithm, paus pemburu dan seterusnya. Saya coba membawa hal baru. Saya mengkombinasikan antara hybrid model, antara artificial neural network dengan Archimedes optimization. Presentasi ini tanggal 21 Oktober kemarin saya presentasikan di London. Ya, walaupun saya tambah-tambahkan di sininya nggak sama persis, ada beberapa bagian yang tambah, tapi kurang lebih itu sama. Jadi jurnal yang terbaru itu yang dikeluarkan oleh saya tahun 2023 masih baru mencapai artificial neural network. Dia belum mengkombinasikan itu. Mudah-mudahan ini akan memberikan warna baru ya bagi kalian yang berada di resource estimation, grade estimation. Saya sampaikan outline yang saya akan diskusikan pagi hari ini adalah pertama sedikit menyinggung geological background of nickel laterite karena dalam melakukan estimasi kadar itu kita tidak bisa lepas dari latar belakang geologi. Secanggih apapun metode yang kita gunakan, kita harus berhubungan dengan alam. Dan alam itu adalah keterjadian genesa suatu endapan. Di sini karena ada endapannya nickel laterite, maka kita akan banyak bermain dengan hal-hal yang mempengaruhi enrichment dan proses pengayaan dalam suatu nickel laterite. Terus saya akan membahas kriging, sejarahnya sedikit tentang kriging. Terus apa itu artificial neural network? Saya akan bahas juga Archimedes algorithm optimization, sebagian bagian dari meta-heuristic model. Terus kombinasi antara ANN dengan AOA, artificial neural network, dan Archimedes optimization algorithm, dan terakhir adalah conclusion. Oke. Ini sedikit gambaran geological background of nickel laterite. Jadi kalau kita lihat common vertical laterite itu, profil itu dari bottom to bed atau bedrock ke atas itu mempunyai ketebalan rata-rata bisa 10 meter dan thickness itu bisa sampai 30 meter. Sebenarnya banyak yang kita temukan itu kita sederhanakan, limonite, saprolite, bedrock. Tapi ada yang menambahkan ferruginous cave untuk membedakan bagian atas yang sangat reddish brown, yang masih colloidal tekstur, yang kaya dengan iron oxyhydroxides, sehingga mereka pisahkan dari limonite itu. Maka mereka bilang itu adalah ferruginous. Nah, di sini bukan laterite sebenarnya. Ini adalah limonite horizon yang tergambar brownish red to brownish yellow color. Dia agak sangat lunak, porous, fine grain material, dan didominasi biasanya oleh gothite. Dan ini agak kaya dengan besi. Begitu juga selanjutnya di zona saprolite. Yellow di sini adalah mixed colors, including yellowish brown, grayish, yellow jadi agak hijau-hijauan, green, dan itu kadang-kadang loose, porous, dan friable. Dan biasanya fine grain, ada yang berupa rocky saprolite. Ini kira-kira gambaran dari layer dari suatu laterite. Jadi ini gambarannya. Ada yang biasanya, karena ini kebetulan ada cukup signifikan perbedaannya, maka dia pisahkan ferruginous cave, dia pisahkan limonite layer, saprolite layer, dan sini bedrock. Ini umumnya laterite yang ada di Indonesia, tipikal wet laterite.
Nah, karena saya menggunakan metode artificial neural network yang tidak hanya menggunakan kadar nikel dan jarak dengan sampel yang ingin diestimasi itu, saya juga melihat karakter geologi yang akan mempengaruhi keberadaan nikel tersebut. Nah, di zona laterite itu di sini ada zona limonite dan saprolite itu cenderung di zona limonite itu MgO-nya itu rendah dan besinya tinggi. MgO sebagai mobile material dan besi sebagai immobile, pada saat air tanah turun naik itu cenderung besi itu akan tertahan, tapi MgO ini akan terlarutkan dan mengendap ke bagian yang lebih bawah. Sehingga pada saat kita turun ke bawahnya saprolite, MgO cenderung naik, tapi ironnya cenderung turun. Nah, nikel ini adalah semi mobile. Jadi dia ada sedikit di limonite dan mulai agak naik di saprolite, cuman karena ini skalanya agak berbeda, tidak kelihatan perubahannya, maka kita lihat di sini, ini pola laterite, nikelnya dari permukaan sampai ke bawah. Kita lihat dia ada kenaikan signifikan antara kontak limonite dan saprolite dan mulai agak bervariasi di zona sini di atas 1,4%. Nah, kalau kita lihat modelnya, menurut Temehe di tahun 2023, mungkin dia agak mirip ke lazulite bedrock. Memang saya ambil sampelnya itu lebih cenderung ke sini. Dari dasar itulah, akhirnya itu mempengaruhi kita dalam melakukan estimasi nantinya. Bahwa geologi itu tidak bisa dilepaskan dengan sebagai dasar untuk kita melakukan estimasi. Terus saya akan melanjutkan menjelaskan apa itu kriging. Jadi kriging itu adalah metode geostatistik yang digunakan untuk mengestimasi nilai yang ingin kita ketahui, berarti nilai yang tidak diketahui, berdasarkan sampel terdekat. Nah, sampel ini yang akan masuk dalam satu estimasi itu akan diidentifikasi, akan divalidasi menggunakan program. Kriging ini cukup populer. Pertama kali diperkenalkan, waktu itu belum kriging namanya, oleh Profesor Danny Gerhardus Kriegs. Dia itu dia mahasiswa dan akhirnya dia profesor di University of the Witwatersrand. Saya sempat melihat dokumen asli master tesisnya dia tahun 1955. Jadi dia memperkenalkan metode matematik geologi itu di master tesisnya, yang akhirnya dikembangkan dia di PhD tesisnya, yang diadopsi oleh Julius yang punya murid Jos Matrong, akhirnya berkembanglah di École des Mines de Paris. Jadi dasar-dasar kriging inilah yang menjadi dasar untuk grade estimation yang menggunakan bobot. Dia berprinsip bahwa sampel yang terdekat akan memberikan pengaruh lebih besar daripada sampel jauh. Makanya classical weighted model ini berbasis distance. Nanti kalau kita berbicara artificial intelligence itu, dia tidak hanya berlihat dari jarak dan lokasinya, tapi faktor-faktor lain yang berpengaruh. Maka nanti kita akan tunjukkan variabel apa saja yang menjadi input dalam menggunakan artificial intelligence. Oke, di sini ada beberapa pendapat tentang kriging ini adalah meminimize estimation error of estimated block using spatial regression technique. Ini menurut Akbar tahun 2012. Grade interpolation based on the variable interpretation of all data. Jadi jembatan untuk melakukan estimasi tadi, sehingga kita tahu range of influence-nya, kita tahu nugget effect-nya, kita tahu parameter programnya, kita tahu mana sampel yang terlibat berdasarkan search area, dan bobotnya seperti apa, itu ditentukan oleh variogram. Ini salah satu kunci dari kriging. Makanya mereka sangat excellent dalam spatial correlation. Nah, ini grade estimation depend on the spatial correlation at the unknown location. Ini berdasarkan CDG et al. Tahun 2015. Terus smooth interpolation, tapi hal yang paling krusial dari program itu adalah overestimated of the low grade and underestimated of the high grade. Terutama di zona-zona edge of the mineralization, di zona-zona pinggir mineralisasi. Itu kriging mempunyai nilai error yang lebih besar. Sehingga dikembangkanlah metode setelah ini yang disebut dengan sequential Gaussian simulation oleh jurnal dan Dutch Journal. Terus kalau kita lihat filosofinya kriging, ini adalah sampel, ini adalah unknown sampel yang akan kita estimasi, maka dia akan menghubungkan spatial correlation antara sampel tadi. Ya kan? Dan juga
dia akan melakukan pengaruh terhadap sampel yang akan diestimasi. Jadi setelah dia berkoordinasi dengan sampel-sampel terdekat, dia juga akan memberikan pengaruh terhadap korelasi tadi terhadap sampel yang akan diestimasi. Ini kira-kira gambaran filosofi kriging. Kalau kita bicara sequential Gaussian simulation, maka dia adalah smoothing problem of kriging. Menurut beberapa ahli bahwa kriging ini tidak smoothing di zona-zona tertentu, dalam estimasi tertentu, dalam kasus tertentu. Maka ini bisa disimulasi, di-smoothing oleh SGS. Kalau kita melihat machine learning, bagaimana dia bekerja, nah inilah sebagai motivasi saya kenapa saya tertarik dengan artificial intelligence. Karena dia bisa menggunakan data linear dan nonlinear, modernizing testing, karena kita akan melakukan testing berdasarkan data yang kita punya, dan geological modeling. Ini yang menjadi saya tertarik. Saya pikir karena suatu konsep artificial intelligence mampu mendekati nilai aslinya. Karena dia berbicara berdasarkan kinerja otak manusia. Sehingga ini dasar saya lihat sepertinya metode ini coba saya terapkan di grade estimation yang awalnya saya banyak gunakan di price forecasting. Oke. Terus kalau kita bicara SGS tadi kita kembangkan lagi, kriging mean dan kriging varian, mereka akan dilakukan simulasi dengan berbagai macam dan mereka akan melakukan normal distribution. Ini suatu hal sebenarnya menarik, ya kan? Tapi ini tidak akan efektif apabila kita punya data non stasioner. Kriging sangat optimal apa kita berbicara linear spatial. Dia itu sangat excellent di spatial correlation. Maka disebut BLUE, Based Linear Unbiased Estimator. Tapi kalau bicara non linear, di situ ada isu. Maka itulah akhirnya metode salah satu metode yang bisa menjawab non-linear dan linear itu adalah artificial neural network. Oke, ini saya bahas bagaimana sequential simulation udah menjadi dasar-dasar yang nanti saya gunakan di artificial intelligence. Dia telah men-split database itu menjadi training dan test data. Pembagiannya itu relatif. Kalau saya terbiasa menggunakan 80-20. Ada 70-30, 80-20, 90-10. Kalau saya 80-20. Kenapa? Saya mengambil tengah-tengah saja. Saya tidak bilang 80-20 lebih baik, tapi saya mengambil tengah-tengah. Karena para ahli banyak menggunakan 70-30, 80-20, 90-10. Saya terbiasa menggunakan 80-20. Nah, terus dia akan menggunakan data ini di training. Ya kan, dari training itulah dia dapat modelnya untuk nanti dia cek keakuratannya. Dasar inilah sebenarnya menarik bagi saya yang digunakan LSGS itu untuk nanti saya gunakan di artificial intelligence maupun pengembangannya hybrid. Tetapi, ini pendapat dari Eleanor Roosevelt. Learn from mistake of others. Kenapa? Karena kita tidak mempunyai cukup waktu hidup untuk belajar dari kesalahan kita semua. Jadi belajar dari kesalahan sebelumnya, kesalahan orang lain, dan kita juga belajar dari kesalahan orang lain. Ini ada beberapa pendapat tentang suksesnya beberapa metode yang memperbaiki performa dari ordinary kriging ataupun geostatistik lainnya. Misalnya Samantha et al. Tahun 2009. Dia menggunakan radial basis function untuk tipe endapan parcel gold di Nome District, Alaska. Variabel yang digunakan dia adalah XY dan gold. Hasilnya adalah feed forward neural network perform well than ordinary kriging. Ini pendapat Samantha 2009. Kedua, Senamoy Ketterjee et al. 2006. Dia menyebutkan three-layer artificial neural network itu, dia menggunakan metodologi three-layer artificial neural network untuk kasus limestone di India dengan variabelnya adalah CAO dan seterusnya, tapi dia tidak menggunakan koordinat di sini. Dan hasilnya artificial neural network mempunyai efisiensi yang lebih baik lebih tinggi daripada geostatistik analisis. Terus Tahmasebi dan Herkarzakani tahun 2010 dia menggunakan metodologi Adaptive Narrow Fuzzy Inference System atau ANFIS untuk kasus copper di Sarkasmes Mine di Iran. Dia menggunakan XY koordinat dan beta performa dan ANN kriging, ya kan? Karena memang AN itu pengembangan dari Neuropuzzi Inference System, Fuzzy System. Terus yang terakhir adalah Jarpaste tahun 2018, dia menggunakan ANN Random Forest Algorithm dan Gaussian untuk kasus yang sama, tapi dia menambahkan rock type.
Dan dia menyimpulkan bahwa metode yang digunakan ini better estimation than OK and inventory rigging. Inilah yang menjadi konsep dasar kalau kalian melakukan riset ya. Motivation dalam kalian melakukan riset itu ya salah satunya seperti ini misalnya kan. Bahwa kita berdasarkan penelitian terdahulu ada beberapa metode yang menjadi kelemahan dari OK, organic rigging, yang akhirnya mereka menggunakan metode baru yang kebetulan karena memang kita harus novelty. Jadi saya mengembangkan dengan metode hybrid. Nah, masuk kita ke apa itu artificial neural network itu. Secara arsitektur dia menggambarkan otak manusia, ya kan? Apa yang menjadi input, menjadi sum of input, ya kan? Input itu nanti akan punya bobot, masuk nanti kepada hidden layer, diproses, akan masuk yang disebut dengan nama activation function, baru dia akan keluar outputnya. Ini berdasarkan human brains process. Jadi dia mempelajari pola pattern-nya dari sumber data itu. Maka salah satu keunggulan artificial neural network itu adalah dia bisa melihat non-visual data. Pattern-nya itu yang dipelajari dia. Ya kan? Kalau kita bicara time series, dia akan melihat tren, akan melihat cycle, akan melihat bubble. Tapi kalau berbicara artificial network, dia akan melihat pattern. Pattern ini yang tidak kadang-kadang non-visual. Makanya kemampuan dari artificial intelligence ini ada melakukan simulasi melalui training tadi. Dari training itu dia membuat prosesnya yang akan menjadi dasar untuk melakukan estimasi. Nah, yang paling penting di sini analyzing and simulating to solve the complex data sources. Jadi kalau data itu kompleks, misalnya non-linear, non-stationary, non-normal distribution, no trend, cenderung randomness, maka pilihan salah satu yang bisa digunakan adalah artificial neural network. Namun, artificial neural network juga masih punya kelemahan. Nah, ini arsitektur artificial neural network itu terdiri dari neuron organized itu input layer. Jadi ada input, ada hidden layer, dan output layer. Data dari input tadi ditransfer melalui hidden layer untuk processing. Yang kita kenal yang namanya activation function. Saya kebetulan menggunakan sigmoid, biasanya menggunakan tan, dan seterusnya. Nah, each neuron itu mempunyai constant bias value. Ini salah satu keunggulan dari ANN ini, karena dia mampu melakukan koreksi terhadap nilai yang sebenarnya. Nah, the process data is then passed to the output. The output is neuron is calculated to the total sum. Nah, ini prosesnya. Dan yang paling penting di sini adalah adjusted. Yang di sini akan memperkenalkan yang disebut dengan yang dikenal dengan learning coefficient. Ya, itu mulai kita akan memperkenalkan nanti yang namanya learning coefficient. Jadi salah satu keunggulan dan ini jadi motivasi juga yang seperti saya bilang tadi adalah capable to handling non-linear data dan complex relationship between input and output data. Ini yang paling penting. Bahasanya relationship. Karena relationship itu bisa correlation, bisa causality, bisa co-integration. Kecuali di biasanya correlation, berarti kan correlation. Tapi ini kan relationship. Maka nanti kita tes. However, ini ada dia kelemahannya dari dia adalah dia tidak susah untuk mendapat true optimization. Maka dia menggunakan learning coefficient. Tapi tetap masih ada kelemahan yang nanti akhirnya true optimization itu saya menggunakan meta heuristic. Nah, itulah kira-kira gambarannya. Saya biasanya banyak menggunakan ini. Algoritma kelelawar atau BAT algorithm. Di salah satu jurnal saya kemarin yang saya presentasikan di Centon Johannesburg itu, saya menggunakan BAT algorithm. Tapi di sini saya tertarik dengan Eureka, teorinya Archimedes. Makanya saya menggunakan Archimedes Optimization Algorithm. Nah, ini kerangkanya, simpelnya. Bisa kalian buat melihat gambar yang lebih kompleks. Tapi yang pasti ini adalah input data. Katakanlah misal ini X, Y, misalnya kata nikel misalnya. Tapi kalau saya tadi, nanti akan saya jelaskan berapa input yang saya masukkan. Ini adalah bobot. Bobot ini adalah random. Nah, setelah itu kalian akan melakukan sum product. Ini dikali dengan ini, akan dapatlah nanti ini. Setelah itu, ini akan dilakukan activation function menggunakan 1/1 plus eksponensial minus Z. Z ini. Ini yang disebut dengan sigmoid. Nah, di sini nanti akan di-adjust. Nilai ini di-adjust untuk mendekati nilai aslinya sehingga dapat pattern-nya, barulah kita transback menjadi nilai output. Itu gambaran artificial intelligence ini.
Plotnya seperti ini. Pertama data itu kita normalize dulu. Kenapa normalize? Karena data itu kan punya skala macam-macam. Kalau dia tidak normalize, tinggi turun nilai kadar emas 1 gram per ton, 0,5 gram per ton. Sedangkan nilai koordinat puluhan juta. Jadi nggak akan seimbang kalau tidak dilakukan normalize. Makanya untuk menyamakan scale-nya. Terus kita lakukan pembobotan. Ini dengan sederhana menggunakan random. Terus kita dapatkan total weight-nya, ini rumusnya. Jangan lupa ini adalah X normalism, X ini setelah hasil dari atas ini. Terus kita hitung output-nya. Nah, tapi apabila datanya belum sesuai, maka kita akan melakukan adjust. Bukan belum sesuai ya, maka kita akan melakukan adjust bobot ini karena bobot ini random. Kita adjust dengan learning coefficient dikali dengan SI norm, dikali dengan predicted dikurang X norm. Predicted dikurang dengan X norm inilah upaya dia untuk mendekati nilai aslinya. Maka kalau kita bicara artificial network, dia akan mendekati nilai utamanya karena dia melakukan ini. Sehingga nanti dia akan mendapatkan bobot yang kita adjust, bobot adjust namanya, yang memperbaiki bobot ini. Inilah berdasarkan pola yang dipelajari dari data tersebut. Sehingga kita akan mendapatkan pattern-nya yang menjadi dasar untuk melakukan estimasi, sehingga akan dapat nilai akhirnya. Nah, cuman apa kelebihan weakness dari AI ini? Kita kompleks, high cost dan time consuming. Ya, kadang-kadang juga masih terbatas tool yang bisa membantu kita melakukan itu. Fixed standar. Ya, standarnya juga baku ya, dan no improvement. No improvement sih bisa jadi perdebatan karena memang begitu dasarnya dia. Improvementnya adalah dengan memperbaiki bobotnya, tapi tidak di AI lagi nanti tidak di ANN lagi namanya. Itu namanya dikenal dengan hybrid. Nah, salah satu metode yang saya gunakan untuk melakukan optimisasi itu adalah meta-heuristic model. Chaotic model itu tidak menarik saat ini. Chaotic modelnya tidak menarik saat ini karena terlalu random. Terlalu random sehingga tidak terkenal polanya. Nah, random sekarang banyak ahli berpendapat bahwa random itu tidaklah sebenarnya tidak benar-benar random, tapi ada polanya. Karena mereka melihat burung terbang itu pasti mengarah ke arah tertentu, ya kan? Ikan misal bergerombol, misalnya hiu pemburu itu menangkap mangsanya itu ada pola tertentu yang mereka pelajari dari alam. Pola yang berkaitan dengan alam inilah menjadi suatu persamaan algoritma yang dipelajari yang sebenarnya bisa menggambarkan bahwa random itu tidak bergerak secara liar, tapi ada pola. Pattern inilah yang coba dipelajari dengan meta-heuristic model itu. Makanya conventional method balik ke classical artificial method. Nah, sekarang kita berbicara meta-heuristic methods. Untuk estimasi kadar, beberapa ahli telah menggunakan meta-heuristic classical artificial intelligence. Ini baru 2023 salah satu jurnal yang muncul. PSO telah digunakan, particle swarm optimization dari beberapa ahli itu tahun 2019 kalau nggak salah. Nah, sekarang ini saya mencoba memperkenalkan metode yang sebenarnya di jurnal itu belum ada. Terlalu jurnal yang terindeks Scopus ya. Dan paling terbaru itu adalah saya, nanti akan saya tunjukkan salah satu jurnal yang dibuat oleh saya tahun 2023. Dia menggunakan artificial network untuk melakukan estimasi kadar copper. Tapi kita coba melompat lebih step forward ya. Jadi klasikal ini kita update dengan meta-heuristic methods. Tujuannya adalah untuk memecahkan masalah kompleks dengan menggunakan optimisasi solution. Ini salah satu sebenarnya kelemahan dari Monte Carlo, geometric model motion ataupun metode stokastik lainnya, dia tidak menggunakan true optimization. Makanya sekarang kita tidak lagi banyak menggunakan random, tapi kita menggunakan true optimization. Jadi random itu dioptimisasi pola-pola itu. Jadi untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Nah, apa yang kita kenal dengan meta-heuristic ini ada 3. Evolutionary algorithm, physics-based optimization algorithm, dan swarm intelligence-based algorithm. Saya sangat banyak menggunakan metode ini. Misalnya BET algorithm, misalnya Gray Wolf optimization, ya, serigala abu-abu. Saya banyak menggunakan well optimization algorithm di sini juga. Nah, cuma saya coba mempelajari ini, physics-based optimization algorithm. Salah satunya adalah Archimedes optimization algorithm yang akan kita bahas hari ini. Saya juga coba mempelajari Nash equilibrium. Kalau kalian pernah nonton Beautiful Mind itu, John Forbes Nash yang mendapatkan hadiah Nobel itu, dia kan disebut dengan Nash equilibrium.
Ini saya lagi coba kombinasikan dengan artificial intelligence, tapi belum selesai. Yang udah mendekati finishing, yang saya sedang siapkan jurnalnya ini. Kombinasi antara artificial neural network dengan Archimedes. Bagaimana sebenarnya dasarnya? Kalau kita belajar IPA dulu di SD, itu kan sebenarnya sederhana. Dia dipaksakan untuk menghitung secara nggak sadar Archimedes itu mandi di dalam suatu bak. Setelah itu dia lihat bak itu naik sesuai dengan berat badannya. Dia nggak sadar. Setelah dia ditantang oleh raja bagaimana menghitung berat mahkotanya. Nah, tiba-tiba dia teriak, Eureka, kata dia. Nah, itulah dasarnya ternyata bobot itu yang ditenggelamkan akan sama dengan volumenya. Inilah dasarnya Archimedes prinsip itu yang akhirnya kita buat ke simulasi seperti ini. Ya, bahwa Archimedes itu akan menggunakan volume dan density. Ya kan? Kedua, kita update volume tadi dan density tadi dengan persamaan algoritma tadi. Kita akan menghitung transfer operator dan density factor sehingga kita akan dapat exploration and exploitation. Apabila TF-nya lebih kecil dari 0,5, maka kita akan update acceleration, kita akan update position berakhir. Tapi kalau enggak, kita balik lagi ke sini. Inilah kira-kira flowchart dari, bukan update algoritma nih, sorry. Ini Archimedes Optimization Algorithm. Ini kira-kira flowchart-nya. Nah, dari flowchart ini, inilah yang kita gunakan untuk mengoptimalkan bobot tadi. Jadi kalau kita balik ke sini, nah, ini kan ada bobot yang, gambar ini yang lebih baik. Nah, ini kan ada bobot nanti di sininya. Bobot itu adalah adjust dari sini. Tapi bobot ini ternyata masih punya kelemahan. Bobot inilah akhirnya, karena bobot produk dari AN ini memiliki kelemahan, kita optimalkan menggunakan, ya salah satunya itu Archimedes Optimization Algorithm. Nah, saya masuk ke hybrid. Apa sebenarnya hybrid tadi? Nih. Hybrid itu untuk di metal price forecasting itu baru diperkenalkan tahun 2015 oleh Christian Pollard dan Mintolo. Jadi sebenarnya several method currently exist to simulate nickel price. However, no single method consistently deliver high forecasting performance. Nah, ini kan isunya. Banyak sekali metode yang saat ini yang kita miliki, tapi no single method deliver high forecasting performance, terutama untuk data yang sedikit. Ya kan? Beberapa metode well perform, outperform apabila datanya banyak. Bagaimana kalau datanya terbatas? Misalnya kasus pemboran minyak atau kasus nikel yang memang kita dari awal ingin mempunyai air reaksi yang cukup tinggi dalam estimasi, tapi kita tidak punya data yang cukup banyak. Metode ini bisa membantu. Nah, Mehdi dan Bijadi pertama kali memperkenalkan bagaimana untuk menggabungkan dua metode atau lebih. Tapi untuk metal price forecasting pertama kali diperkenalkan oleh ini. Dia mengkombinasikan artificial neural network dengan GARCH. GARCH itu kepanjangan dari Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. Ya, jadi kalau mempunyai data yang tidak homoscedasticity atau heteroscedasticity, makanya metode yang paling bagus digunakan adalah GARCH yang ditemukan oleh tim Boles Lab tahun 1986. Nah, terus beberapa ahli telah melakukan beberapa kombinasi, ya kan? Tapi untuk spot price, tidak untuk grade estimasi. Jadi misalnya Bayesian scenario using dynamic model averaging was introduced by Drakal 2019 dan seterusnya. Jadi ini untuk forecast spot price. Terus untuk di kadar sini, seperti saya bilang tadi, yang paling pernah dilakukan dan itu masuk jurnal Scopus MDVI itu minerals itu baru sampai artificial neural network, belum sampai kombinasi ini hybrid. Saya menggunakan hybrid ini banyak untuk metal price forecasting. Jadi ini cukup baru di dunia grade estimation, tapi apa salahnya kita perkenalkan? Karena sekarang semua teknologi ini udah berbasis AI. Kita bicara DeepSeek, ChatGPT dan semuanya. Yang lucunya kemarin pada saat saya presentasi di Mineral Asset Valuation itu ada yang bahas bagaimana menggunakan AI untuk menilai valuasi suatu properti. Jadi menggunakan ChatGPT. Ya, oke. Oke, ini inputnya. Apa yang kita perbaiki tadi? Ini input, kita masuk ke hidden, dan kita masuk ke output. Inilah yang akan dilakukan optimasi tadi. Jadi kita punya data input, kita punya bobot, kita proses di sini melalui some product, kita akan proses ini melalui activation,
Akhirnya kita dapatlah pattern-nya untuk mendapatkan pola ini. Pola ini akhirnya masih mempunyai kelemahan yang akhirnya kita optimalkan. Nah, di sini kasusnya kita menggunakan Archimedes Optimization Algorithm. Nah, inilah kira-kira flowchart kita melakukan estimasi menggunakan estimasi hybrid tadi ya. Kita punya dari whole data, di sini kita gunakan XYZ, kita punya chemistry-nya misalnya nikel, kobalt, Fe, MgO. Kebetulan ini kasus di Kalatrite. Yaitu kita melakukan seleksi data. Seleksi menggunakan geological analysis dan correlation. Geological analysis, maka kita akan melihat secara geologi data apa yang bisa mempengaruhi enrichment nikel. Kebetulan kita melakukan estimasi kadar nikel. Ternyata misalnya Fe, MgO, dan CO ini adalah kadar yang mempengaruhi itu. Terus kita lakukan analisa, correlation. PCC, metode yang paling sederhana. Person Correlation Coefficient. Bagaimana hubungannya, dan kita tes dengan two-tails analysis. Setelah kita puas bahwa data ini cukup memberikan kontribusi, mempunyai korelasi secara geologi maupun korelasi secara kuantitatif, maka kita lakukan normalisasi, maka kita lakukan proses ANN, ya kan? Ini kira-kira gambarnya. Nah, apa data yang saya masukkan ini? X, Y, Z sebagai input, nikel, kobalt, iron, dan magnesium oksida, MgO. Masuklah dalam input layer, proses tadi hidden layer, keluar, kita optimalisasi menggunakan AOA, kita lakukan training and testing. Ini metode yang cukup populer ya di ANN ini karena dia menggunakan ini. Kalau geostatistik kita menggunakan cross validation, kita menggunakan metode lain, beberapa metode, tapi dalam metode artificial kita menggunakan training and testing. Ini adalah data asli yang saya dapat di suatu tempat. Kita punya 167 hole semuanya. Tapi saya splitting 80% sebagai training atau 132 hole, 35 sampel ini sebagai testing atau validation atau 20%. Jadi yang ada label ini adalah data yang sebenarnya ada, tapi saya hilangkan untuk saya estimasi. Tujuannya adalah untuk mengakukan estimasi keakuratan data ini. Akurat nggak data yang ada ini, yang 80% mengakurasi 20%. Walaupun sebenarnya 20% itu adalah data itu sendiri, yang data udah ada. Tapi kita uji. Nah, dari hasil pengujian itu kita akan tahu nanti seberapa akurat artificial intelligence ini, artificial network hybrid ini dengan classical ANN dibandingkan dengan intersection weighting ataupun dibandingkan dengan ordinary kriging. Nah, ini hasilnya. Cenderung yang aktual itu adalah yang biru ini. Biru ini aktual, ya kan? Ini untuk limonite saja. Tapi saprolit sebenarnya saya punya, cuman kebetulan tidak saya tampilkan, tapi sama hasilnya bahwa ANN AOA ini jauh lebih akurat. Jadi kita lihat bahwa beberapa kriging ini kurang optimal di zona tertentu, terutama di edge optimization. Dia cenderung kadarnya rendah di zona yang kadarnya tinggi, misalnya tinggi di kadarnya underestimation atau sebaliknya. Dengan metode ANN dia agak lebih baik. Yang hijau ini ANN di smoothing bisa ngikutin pola, walaupun tidak terlalu lumayan baik, dan lebih diperbagus lagi dengan ANN AOA. ANN AOA itu yang biru ini cenderung mengikuti pola dan hampir berdekatan. Ya. Artinya di sini bisa kita simpulkan bahwa metode ANN AOA ini perform well. Kembali lagi karena sifat dari artificial neural network itu selalu mendekati dengan nilai aslinya. Dia melakukan koreksi terhadap nilai aslinya yang disebut dengan learning coefficient. Ini salah satu keunggulan dia. Nah, inilah hasil training testnya bahwa training dan tes OK dan training test antara 80% 135 sampel dengan 35 sampel tadi dengan menggunakan OK itu adjusted regressionnya 0,6688. Impersistent weighting agak lebih baik 0,88, ANN cukup baik 0,95 dan diperbaiki lagi oleh ANN AOA. Dia memberikan nilai yang lebih baik dan di sini adalah pembanding ya, root mean square error, mean absolute error, di mana ANOA ini memberikan nilai yang sangat optimal. Ini yang sangat kecil tapi ini cukup tinggi. Sehingga dia berusaha untuk mengoptimalkan dari nilai yang ANN buat. Karena kita tambahkan hybrid. Nah, apa yang akhirnya kita coba lihat dari sini? Kita coba melihat dari kacamata ordinary kriging versus hybrid model.
Organic rigging jelas kita membutuhkan static analysis ya untuk melihat data itu normal distribution. Kalau di hybrid itu kita menggunakan Jar-Kibira test. Apakah stasioner atau non stasioner, kita menggunakan augmented decupolar test. Terus yang paling penting itu dia ada spatial correlation. Nah, sini sehingga akan tahu berapa sampel yang akan dilibatkan, ya kan? Bagaimana pembobotannya, arahnya, dan ini akan ditentukan oleh paragram. Variabelnya itu adalah kadar dan jarak. Walaupun ini bisa XYZ location. Tapi kalau hybrid ini cukup banyak elemennya. Karena elemen apapun yang mempengaruhi nikel yang terbukti secara kualitatif, secara geologi dan secara kuantitatif itu bisa dimasukkan. Nah, validasinya menggunakan apa? Otomatis kriging ada yang disebut dengan visual inspection, global main grade dan trends. Ini menggunakan training test dan tetap juga bisa menggunakan visual inspection. Training test ini sangat umum digunakan di metode hybrid ataupun artificial intelligence. Dan terakhir sampai ke kesimpulan dari hasil ini terbukti bahwa ANN itu lebih akurat daripada classical distance weighting method. Saya memang tidak banyak menggambarkan matematiknya ya, karena praktisi itu tidak akan suka dengan gejelimet matematiknya. Jadi gambaran seperti itu. Kedua, involving more variables, not just distance, dibandingkan dengan classical distance weighted method seperti Oka dan Edway. Jadi cukup applicable untuk sampel yang untuk data yang sampelnya sedikit. Dan conclusion-nya adalah terakhir validation menggunakan training dan test data. Ini yang dimiliki oleh artificial intelligence. Oke, let's connect. Ini kontak person saya, ada email. Ini email saya, ini WhatsApp. Saya masih menggunakan WhatsApp nomor Afrika Selatan. Ini website dan seterusnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Ini terlalu cepat kali. Baik, Pak Feryadi, materinya cukup sangat komprehensif dan sangat membantu dalam perhitungan sumber daya dan cadangan di nikel laterite ya, Pak. Jadi dapat disimpulkan tadi ya, artificial neural network itu mengenali pola kompleks dari data-data eksplorasi, serta Archimedes optimization algorithm untuk mengoptimalkan proses dari ANN tadi, jadi lebih akurat, efisien, dan lebih stabil. Selanjutnya dari gabungan ataupun hybrid ANN dan AOA ini terbukti dapat meningkatkan ketepatan dari estimasi kadal yang tentu dari data-data geologi ini sangat bervariabel. Baiklah, selanjutnya untuk peserta, apakah ada pertanyaan? Oke, ini ada yang bertanya di kolom. Mas Rizky, mungkin gue pembuka ya. Yep. Nanti sambil yang lainnya bisa bertanya. Silakan Pak Dion. Sore, Mas Feryadi, luar biasa nih. Sore, bosku. Luar biasa nih presentasinya ya. Jadi dengan metode yang sangat itu ya, melihat ke depan ya. Jadi mungkin nanti teman-teman dari resource geologi dari manapun, bukannya resource ya, ini bisa dipakai dimanapun, di geotek juga bisa, mungkin nanti di perminyakan, geofisik nanti juga bisa, dan lain sebagainya. Nah, saya mau tanya awal aja nih Pak Ferry. Tadi di halaman terakhir ya, di kesimpulannya itu di kesimpulan ada satu poin yang menyatakan untuk sampel yang sedikit ya. Nah, sedikit di sini bisa dikasih numbernya kah? Atau dia dikatakan sedikit untuk jumlah data yang seperti ini atau seperti apa gitu? Ada keterangan lebih lanjut nggak Pak Ferry untuk jumlah sampel tadi yang di bagian kesimpulan akhir tadi itu? Mungkin itu saja Mas Rizky. Makasih Mas Rizky, Pak Ferry, makasih waktunya. Oke. Baik, terima kasih Pak Dion atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab ya Pak Ferry. Oke, terima kasih Mas Rizky, terima kasih Pak Dion. Memang sih sedikit itu masih jadi subjektif, tapi kalau geostatistik itu kan paling tidak 30 sampel di domain yang sama.
Nah, otomatis metode ini akan mampu mengadopsi jumlah sampel yang jauh lebih sedikit dari itu. Ya kan? Karena bukan kemampuan ya, karena konsep dasarnya dia itu adalah mempelajari pola datanya, bukan konsep pattern ya, bukan tren tapi pattern. Kalau tren kan tren naik, tren turun. Tapi patternnya yang dipelajari dia, sehingga dari pattern lah itu akan terbentuk nanti polanya. Jadi data yang sedikit pun masih bisa memberikan gambaran. Walaupun memang tidak dijelaskan berapa sedikitnya. Kan berapa jumlahnya dia tidak secara kuantitatif. Menjelaskan itu masih secara kualitatif. Tapi paling tidak kalau berbasis dari geostatik misalnya 30 data untuk satu domain misalnya, dia bisa lebih kurang dari itu. Tapi tidak satu juga gitu kan. Paling tidak bisa 15 data, 20 data. Kira-kira begitu Pak Dion. Oke, ya, terima kasih Pak Ferry. Sama. Berarti kan memang kualitas data juga masih dipertimbangkan ya, Iya. kualitas datanya. Karena saya baca-baca sedikit, ANN ini butuh data yang cukup banyak agar bisa dia melakukan planning yang cukup bagus. Tapi kalau tadi disampaikan Pak Ferry, jumlah banyak sedikit hanya sesuai dengan standar statistik yang ada, which is 30-an sampel data, tapi kualitasnya bagus, itu sudah bisa memenuhi, itu cukup memberi pencerahan. Mungkin situ dulu saja dari saya, Pak Ferry, Mas Rizky. Itu Terima kasih Pak Dion. di obrolan itu ada 2 pertanyaan, mungkin bisa lah dilanjut Mas Rizky, silakan. Makasih Pak Ferry. Sampai ketemu besok Senin. Ya. Siap Pak Dion, siap Pak Dion. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dion dan Pak Ferry. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang ada di kolom chat. Yang pertama dari Pak Epo Prasetya Kusuma. Di sini beliau bertanya terkait metal heuristik juga untuk analisis petrofisika, tapi tidak digabung dengan ANN. Untuk ANN-nya, apakah metaheuristik menggantikan optimizer, Adam, RMS, prop, SGD, dan lain-lain? Kira-kira boleh tahu Mas library-nya apa aja yang dipakai? Seperti itu, Pak Ferry. Mas Rizky boleh nanya langsung nggak? Sorry. Oh, boleh. Silakan Pak Prasetya. Ya, Mas Ferry, perkenalkan saya Epo, sama-sama dosen dan sama-sama penggiat data juga ya. Betul gini Mas, saya pernah juga pakai metaheuristik ya beberapa tahun lalu untuk petrofisik, specifically di PSO, dan rasanya sih hasilnya lebih bagus daripada ANN. Tapi entah mengapa orang masih banyak yang pakai ANN itu. Cuman yang di sini saya pakai itu hanya sebatas itu aja, PSO aja, ANN. Tapi belum pernah tuh digabung dua-duanya. Jadi saya menarik juga nih, saya penasaran. Pada saat penggabungannya itu berarti pada saat gimana sih Mas, kalau kita bikin arsitek untuk neural network kan kita bikin dulu ya input layer, hidden layer, habis itu output layer. Pada saat kita training kan ada tuh optimizernya kita bisa pilih tuh pakai Adam, kemudian SGD atau apapun itu. Nah, yang Mas lakukan itu, tapi kalau ini wrong ya, tapi saya coba memahami tadi. Jadi metaheuristik itu menggantikan optimizer yang ada di library-nya ya gitu, atau ada cara lain gitu. Jadi gini, memang metaheuristik itu terpisah dengan ANN. Jadi di konsep ini, karena kemampuan metaheuristik itu melakukan true optimization ya lebih baik, maka digunakanlah untuk memperbaiki kelemahan ANN dalam menentukan true optimization-nya. Di mana posisinya ya? Di sini, di garis merah ini. Kelihatan nggak di layar? Sebentar, saya lagi, yang itu. Nah, inilah yang diperbaiki. Makanya pada saat ini kita melakukan ANN, ini adalah random, kita proses, nanti akan ada selisih antara ini dengan aslinya, itu akan namanya disebut adjusted weighting. Adjusted weighting produk dari artificial neural network itu masih punya kelemahan. Nah, kelemahan inilah makanya dioptimalkan menggunakan metaheuristic model salah satunya. Walaupun metaheuristik itu banyak bagian ya, ada evolutionary, ada yang namanya swarm intelligence, ada yang namanya physics based optimization. Nah, kebetulan di sini menggunakan Archimedes, apapun nanti metodenya, dia melakukan optimisasi di sini. Nah, penggabungan inilah akhirnya mampu mengoptimalkan nilai akhirnya, karena ini yang dioptimalkan.
Karena memang kembali lagi kalau kita lihat dari ANN itu, dia cukup melakukan optimasi tapi tidak optimal. Walaupun dia telah, di sebagian ahli bilang dia menemukan true optimization, tapi kurang optimal. Mengoptimalkan salah satu yang ini. Ya kan? Walaupun saya kemarin telah mengoptimalkan lagi dari ini, saya optimalkan lagi dengan butterfly effect. Tapi paling tidak di kasus ini saya cuma sampai di sini. Jadi yang dioptimalkan tuh ini, Mas. Kira-kira itu. Oke. Iya, Mas. Makasih. Tapi maksud saya implementasinya tuh pada saat kita buat model gitu ya. Berarti kita proses training dulu ANN-nya gitu. Betul. Kemudian nanti weight paling belakangnya itu dioptimisasi gitu ya. Tapi kan Betul. pada saat kita proses training kan sudah ada optimisasi. Jadi itu kayak dioptimisasi lagi atau menggantikan optimisasi yang sudah ada. Mengoptimisasi metode yang telah ada tadi. Oh, menggantikan ya? Iya, betul. Oh, oke. Baik. Nah, makanya tadi kan ada ANN dan ANOA kan. Betul. ANN itu kan Iya. belum digantikan. Setelah digantikan ada kelihatan kan polanya dia lebih lebih optimal daripada nilai sebelumnya. Oh, oke. Terus mengerjakannya pakai apa ya Mas ya library-nya kalau boleh tahu? Kalau saya masih menggunakan Excel. Tapi Excel. saya udah mulai masuk ke Python. Oke. Python. Saya perlu prosesnya untuk mempelajari Python. Ya kan tapi konsep dasarnya telah saya buat di Excel. Emang nggak kompleks karena Excel itu kan memang tidak untuk mengolah data begini, banyak error nanti. Iya. Oke. Ada kelemahan, tapi dasarnya di situ dulu. Setelah saya tahu konsepnya, saya coba transfer ke Python. Oke, Mas. Makasih Mas tadi. Sama-sama. Oke, baik. Terima kasih Pak Epo dan Pak Ferry di atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan yang cukup menarik nih dari Pak Mastri. Mungkin melanjutkan pertanyaan dari Pak Epo terkait softwarenya. Jadi untuk penerapan model ANN ataupun AOI ini menggunakan peranti apa yang digunakan dalam proses analisisnya, dan apakah hasilnya berupa blok model seperti metode Kriging atau IDW serta di software tambang pada umumnya. Seperti itu Pak Feryadi. Menarik nih. Jadi gini, memang saya masih menggunakan perangkat karena memang di tools software ya. Kebetulan saya menggunakan sekarang 3DFi. Ya, saya tidak promosi 3DFi karena 3DFi juga belum ke situ. Jadi 3DFi itu sama seperti Datamain, seperti Surpak, software yang digunakan untuk geological modeling, tapi dia masih baru. Bukan baru sih, di Indonesia ini belum ada. Dia muncul 2009, berbasis di Kanada. Nah, saya memang tadi salah satu tampilan ini menggunakan 3DFi, tapi tidak untuk mengatur prosesnya. Nah, yang saya gunakan masih menggunakan Excel yang nanti saya transfer ke ke software blok tadi. Nah, hasilnya memang tidak berupa blok, hasilnya masih berupa data per koordinat yang nanti kita transfer. Jadi masih panjang prosesnya untuk menjadi suatu alat yang mampu digunakan secara komersil lah, secara industri lah. Ini kan proses panjang. Nah, 3DFi mengakui tertarik dengan metode ini, dia berbicara untuk mulai menyiapkan perangkat untuk mulai mengadopsi ini. Tapi kan baru pembicaraan saya dengan dia, belum ada agreement ya. Walaupun agreement saya dengan dia itu adalah saya sebagai sales, itu kan berbeda dengan konsep ini. Jadi produknya saat ini, softwarenya yang saya gunakan masih Excel yang saya transfer ke Python, produknya saat ini masih berupa data point by point dari Excel itu koordinatnya, yang nanti pelan-pelan kita akan adopsi ke komersial software. Mungkin ya, saya nggak tahu, itu kan proses. Tapi paling tidak, hasil ini mampu membuktikan dia mempunyai akurasi yang berkompetisi lah dengan OCA, ya kan, terutama untuk non-linear. Ya kan, karena OCA itu kan sangat excellent di spatial correlation. Jadi ini proses untuk jadi komersialnya itu masih waktu lah. Ya kan, untuk dia ini kan, karena belum tentu software akan komersial software akan cepat mengadopsi ini. Contoh lah, misalnya kita berbicara stochastic fit optimization, itu kan udah cukup lama dikembangkan oleh Rusos Dimitrakopoulos, sampai saat ini belum banyak software yang mengeluarkan optimisasi menggunakan stokastik misalnya, karena ya itu kembali lagi kebutuhan industri dan proses pengembangan dan seterusnya. Karena sukses di jurnal kan agak belum tentu mudah diadopsi di praktikal ya. Dan itu kan proses lah. Kira-kira begitu.
Oke, baik, siap. Terima kasih Pak Feryadi sudah sangat menjelaskan terkait hasil ataupun lainnya dari pertanyaan Pak Masri. Selanjutnya dari peserta lainnya, apakah ada pertanyaan? Saya ingatkan kembali kepada para peserta, jika ada yang ingin berdiskusi secara langsung dapat menggunakan fitur raise hand, dan jika ingin mengetik dapat langsung di kolom chat yang ada. Oke, baik. Selanjutnya ada Pak Gidon, silahkan untuk bertanya. Baik, terima kasih ya Pak ya. Sebelumnya saya mau berterima kasih buat Pak Peri, penjelasannya cukup sangat baik ya. Izin memperkenalkan diri Pak, saya Gideon Sagala, ada mahasiswa baru ITSB angkatan 2025. Di penjelasan Bapak ini saya sangat tertarik dengan ANN ya. Saya mau bertanya Pak, bisa nggak Pak ANN itu dilatih untuk membaca sejarah geologi dari data yang tersembunyi seperti merekonstruksi kondisi geografi dari data seismik. Kemudian bagaimana kita bisa menguji kebenaran dari data yang dihasilkan itu? Kemudian pertanyaan saya selanjutnya adalah jika sebuah ANN berhasil memprediksi lokasi cadangan mineral baru dengan sangat akurat, apakah kita perlu hanya percaya dengan hasil prediksi yang dilakukan ANN atau kita melakukan cross check kembali terhadap prediksi yang telah dilakukan ANN tersebut? Mungkin itu Pak pertanyaan saya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Intinya ANN itu adalah mengoptimalkan uncertainty, ya kan? Jadi suatu data yang mempunyai tidak kepastian atau prediksi, maka bisa diestimasi, maka uncertainty. Bagus tidaknya metode itu apabila dia bisa divalidasi, berarti metode itu bisa digunakan kalau dia memberikan nilai validasi yang akurat dengan nilai aslinya. Nah, pertanyaan bisa nggak digunakan di yang kamu tanya tadi, itu tergantung dari data yang kamu punya dan target yang ingin kamu estimasi. Karena kembali lagi ANN itu kan berdasarkan daripada input datanya. Input datanya ini misalnya kayak tadi kasusnya adalah nikel yang ingin saya estimasi, maka saya harus clear nilai ini parameter variabel apa yang akan mempengaruhi nikel tadi. Itu paling penting. Nah, kedua, apapun metode estimasi yang kamu gunakan, yang paling penting dalam estimasi, namanya juga estimasi, itu adalah verifikasi. Ya kan? Sukses tidaknya satu metode, bagus tidaknya itu dia harus bisa diverifikasi. Makanya tidak bisa, ANN akurat, sehingga kita lakukan aja estimasi tanpa verifikasi. Itu nggak bisa. Keakuratan dia kan akan terlihat setelah kita melakukan serangkaian tes. Ya kan? Tes itulah yang bisa menjawab bahwa dia akurat atau tidak. Nah, ini yang perlu salah satu metode apapun pasti akan kembali ke situ. Sehingga kita lihat dia lebih akurat setelah dia mampu berkompetisi nilai prediksinya lebih baik dengan misalnya OK ataupun IDW. Kira-kira begitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Siap, sama-sama. Baik, terima kasih Mas Gideon atas pertanyaannya. Selanjutnya dari peserta, apakah ada pertanyaan tambahan? Oke, saya ingatkan kembali kepada para peserta, jika ada yang ingin ditanyakan dapat menggunakan fitur raise hand dan dapat menyampaikan langsung dengan cara menghidupkan mikrofon, dan apabila ingin bertanya melalui kolom chat dapat diketik dan dikirimkan, akan saya bacakan. Oke, jika tidak ada pertanyaan mungkin saya izin bertanya ya Pak Fer. Oke, siap. Oke, jadi apakah akurasi dari hybrid ini
sudah banyak diadopsi di eksplorasi nikel laterite? Dan apakah ini akan menjadi standar baru dalam eksplorasi dan perhitungan sumber daya di masa depan? Dan pertanyaan terakhir yaitu, eh, jika mahasiswa ataupun biosaintis muda yang tertarik di bidang ini untuk memulai metode ANS ataupun AOA, sebaiknya mempelajari dari mana ya Pak terkait penerapan AI ataupun machine learning di geologi ini? Terima kasih. Oke, saya coba pahami dulu ya. Pertama, memang kalau kita bicara jangankan nikel, ini saya tampilkan salah satu jurnal, ini tahun 2023 masalah. Ini dari Nisri Batlesai, Adachi dan Kawamura. Ini mungkin Kastater yang bukan Kastatri, penelitian terakhir yang udah dipublish di Scopus untuk estimasi kadar. Jadi mereka baru sampai di sini, artificial neural network. Jadi kalau hybrid belum ada. Jadi apalagi untuk bisa spesifik ke nikel gitu ya. Untuk endapan lain pun belum ada. Jadi baru sampai di sini. Ya kalau kita melangkah lebih jauh ke depan nggak apa-apa kan kita ingin mengenal metodenya. Jadi itu pertama. Kedua, kalau bicara berbicara bagaimana memulainya. Pertama memang ini perlu pemahaman yang cukup kompleks ya terhadap persamaan matematik. Ya awalnya memang agak sulit. Tapi kalau udah ketemu polanya tidak akan mudah. Karena sekarang tuh kan kecenderungan kalian belajar tuh kan jauh lebih mudah daripada zaman-zaman dulu. Kita bisa misalnya ChatGPT atau apalah, DeepSeek, ChatGPT gitu untuk menanya itu kan lebih mudah. Nah, jadi polanya seperti itu. Nah, terus metode ini memang bisa diterapkan di berbagai hal. Makanya saya bilang, suatu hal kaitan dengan uncertainty dan prediksi itu bisa menggunakan artificial neural network ataupun kombinasinya. Tapi kembali ke pertanyaan awal, di mana apakah ini akan menjadi metode kedepannya? Bisa. Tapi itu kan perlu proses. Kriging diperkenalkan oleh Danny Crick tahun 1955, bukan diperkenalkan, itu di master tesisnya. Kebetulan saya memang pernah melihat master tesis aslinya di William Cullen Library, kan tempat saya S3 itu adalah tempatnya asalnya Danny Crick. Jadi melihat aslinya. Tapi metode itu kan perlu banyak tantangan ya, sampai akhirnya mulai bisa benar-benar teraplikasi dibantu oleh perangkat lunak. Jadi proses ini mungkin bagi saya itu kalau saya ngelihat metode konsepnya, filosofinya, dia selalu mendekati dengan nilai aslinya, ya kan? Karena pola otak manusia itu kan bekerjanya adalah bereaksi terhadap beraksi terhadap reaksi yang diterima. Orang akan menerima rasa sakit, dipukul, dicubit, dan ditendang itu kan berbeda. Sama sakitnya, tapi akan berbeda rasanya. Itulah reaksi bagaimana otak memprediksi, bagaimana melakukan reaksi terhadap aksi yang diberikan. Itulah kira-kira gambaran. Makanya kenapa saya sangat optimis artificial intelligence ini mampu digunakan, ya kan? Walaupun proses aplikasi nantinya ke dunia industri itu agak mungkin perlu perlu proses, karena kan akan mengkonversi mereka ke dalam suatu perangkat lunak. Perangkat lunak akan mendistribusikan mereka nanti dalam satu blok model yang akan di scriptnya semua itu mungkin akan butuh proses panjang penelitiannya. Ya, tapi secara paper kalau saya lihat cara verifikasinya ini akan menjadi model ke depan ya model baru. Seperti saya dulu sampaikan ke profesor saya, Witts menemukan kriging, tapi suatu ketika Witts juga akan menerima bahwa kriging itu akan ada masanya. Maksud saya itu, ya memang di sinilah asalnya, tapi riset-riset ke depannya salah satu saya yang lakukan dengan Dwayne Waila. Dwayne Waila itu ada profesor di Witts, tapi dia di geologi. Dia juga tengah mengembangkan metode ini. Ya mudah-mudahan ke depan ya, akan muncul metode lain yang bisa mengadopsi non-linear, terutama untuk data non-linear ya, untuk bukan menggantikan ya, memperbaiki ordinary kriging dalam estimasi kadar. Kira-kira begitu, Pak Siki. Wah, siap. Terima kasih banyak, Pak. Ini sangat menarik ya Pak, terutama sebagai saya juga sebagai geologis muda Pak, terkait ANS dan AWA ini. Mungkin apakah ada pertanyaan terakhir dari para peserta? Izin bertanya Pak Moderator.
Oke, silakan kepada Pak Junaidi. Baik, terima kasih. Perkenalkan dulu, saya Junaidi, mahasiswa tambang angkatan 2024, Pak. Oh, Pak Ferry, ini sangat menarik ya. Apakah ada penelitian mengenai aplikasi ANN ini, khususnya untuk eksplorasi selain mineral atau logam, misal di batu bara atau di galian C, begitu Pak. Terus karena memang beberapa literatur yang saya temukan itu ada implementasi tersebut metode ANN ini, tapi hanya untuk ke blasting atau ke flying rock kayak gitu Pak. Mohon penjelasan, terima kasih. Oke, terima kasih Jun. Jadi gini, sebenarnya metode ini memang bisa digunakan ke apa namanya, ke limestone misalnya, batu bara saya belum tahu, tapi ada jurnal tadi yang saya sampaikan, dia digunakan untuk limestone. Hanya kebutuhan untuk limestone itu kan tidak sekompleks kebutuhan untuk biji. Ya, sehingga banyak peneliti seperti ini misalnya yang saya tampilkan ini adalah untuk kadar biji tembaga. Karena dianggap dia mempunyai tingkat kompleksitas yang lebih tinggi dan dibandingkan dengan komoditas lain. Ya, kebutuhan batu bara juga mungkin tidak akan sekompleks dengan kerumitan perubahan kadar di batu bara, mungkin tidak akan sekompleks di biji misalnya, sehingga namanya kebutuhan akan estimasi itu belum ada. Tapi intinya sesuatu yang butuh diestimasi, ya kan, dan suatu data yang memiliki uncertainty, maka dia akan bisa diprediksi, dan salah satu metode yang cukup mampu mengadopsi itu adalah ANN ini. Cuma ternyata berdasarkan beberapa penelitian tuh memang belum di biji belum ada perdebatan itu. Tapi saya bermain di metal price forecasting itu ANN itu masih ada kelemahan, maka mereka perlu metode lebih baik gitu kan. Makanya ditambahkanlah hybrid. Hybrid itu adalah kombinasi dua. Nah, saya mencoba menggunakan hybrid ini di estimasi kadar ini. Karena saya ingin mengetahui saja sejauh mana kadar ini, estimasi ANN hybrid ini ya, ANN dikombinasikan dengan metal forecasting ini mempunyai akurasi dalam estimasi. Ternyata saya membuktikan itu mempunyai akurasi yang baik. Nah, maka saya pikir apa salahnya ini coba dikembangkan, gitu kan. Memang ada software yang menawarkan untuk mengembangkan lebih lanjut, cuman baru pembicaraan awal. Karena saya tahu proses panjang lah. Jadi intinya segala sesuatu yang perlu diestimasi, yang perlu diestimasi dan ada uncertainty, maka dia bisa melibatkan artificial neural network itu. Kira-kira begitu. Baik Pak, terima kasih. Nanti pertanyaan selanjutnya mungkin saya bisa menghubungi Bapak. Menarik sekali Pak, terima kasih. Siap, terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih Pak Junaidi atas pertanyaannya. Dan selanjutnya ada pertanyaan terakhir Pak dari Fajar Nur Rahman. Pertanyaannya yaitu terkait kriteria data yang baik untuk digunakan ANN dan AOA yang punya data borehole 10 titik dengan spasi borehole 200 meter dan kedalaman 20-30 meter. Apakah data yang saya punya ideal untuk saya olah menggunakan metode ini? Pertama, lokasi datanya seperti apa? Apakah dia grading, apa dia random? Ya kan? Kedua, data yang disajikan itu apa? Ya kan? Karena kembali lagi, metode ini perlu tidak hanya kadar dan koordinat, ya location, tapi dia juga bawa data lain pendukungnya. Nah, dengan data yang ada, misal 20 dan kedalaman sekian itu, dia bisa mewakili kadarnya. Kadang-kadang yang kita estimasi misal satu kadar ya, yang lain sebagai second variable gitu ya, supporting variable. Nah, maka data-data yang ada di luar itu harus mampu memberikan informasi itu. Apabila itu mampu dan didukung oleh data geologi yang baik, maka itu bisa digunakan. Makanya kalau dalam geostatistik itu ada domain kan, dipisahkan domain, misalnya limonite dan saprolite. Nah, di AN pun sama, dia akan tetap menggunakan itu, maka disebut dengan rock type, litologinya.
Dari situlah nanti kita akan bisa melakukan estimasi. Makanya kembali lagi ke grafis ini, yang seperti saya sampaikan tadi, bentar ya. Flowchart dari pola ini, jangan lupa geological analysisnya dan correlation-nya. Nah, ini yang paling penting. Sehingga kita bisa meyakini bahwa data kita cukup mampu memberikan. Memang semakin banyak data, semakin akan memberikan gambaran pattern-nya. Tapi kan itu cost yang besar. Bagaimana dengan data yang cukup terbatas, gitu kan? Tapi bisa memberikan hasil optimal, kan itu yang kita mau. Ya kan? Karena kalau data cukup banyak, kadang-kadang metode konvensional pun cukup memberikan hasil yang cukup hampir mendekati hampir sama dengan OK misalnya. Bukan hampir sama sih, tapi dengan data yang terbatas tapi optimal, maka kita harus lihat dua ini. Geological analysisnya mampu memberikan informasi, correlation-nya juga kita tes memberikan informasi. Maka data itu akan layak menjadi input dari proses artificial neural network ini. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih Pak Feryadi atas jawabannya, Pak. Mengingat ini waktu sudah pukul 17.59 di Wita, mungkin sudah cukup untuk pertanyaannya, dan terima kasih atas pemaparan yang sangat insightful, terutama bagaimana AI bisa membantu geologis dalam estimasi kadar biji. Salah satu studi case-nya yaitu biji nikel. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, Pak, mungkin bisa dikasih closing statement singkat terkait artificial intelligence ini di masa depan di dunia tambang ataupun eksplorasi. Oke, terima kasih. Jadi artificial neural network ini saya lihat mungkin ke depannya akan penting. Karena kita tidak berbicara di dunia tambang saja. Kamu lihat di dunia sekarang tuh orang udah bicara AI. Hampir semua lini. Jadi saya kira, waktu itu saya berpikir ya, kenapa tambang ataupun geologi harus ketinggalan di situ? Kita coba bukan mengimbangi, coba berada di zona yang mengikuti pola itu. Kebetulan kita kan berada di zona yang high, yang uncertainty. Makanya metode-metode yang mampu mengoptimalkan uncertainty ini harus banyak kita pelajari. Kebetulan riset S3 saya kan berkaitan dengan stokastik, dan saya ya namanya kajian ya, menemukan beberapa kelemahan metode seperti Monte Carlo, geometric Brunner motion, mean reporting motion, itu yang menjadi semangat saya untuk, wah, kenapa kita tidak berlari ke sini? Tidak hanya di grade estimation, saya juga mencoba melakukan estimasi, misalnya kamu punya bor 30 meter, sedangkan saya punya data misalnya saya coba foto 5 meternya, bagaimana saya mengkonversi dari 5 ke 30 itu dengan artificial intelligence? Saya coba membuat pola itu untuk tipe nikel yang ada di Indonesia, sehingga nanti kalau kita punya data sedikit pun bisa mengikuti pola tren itu sebagai gambaran. Itu pertama. Kedua, dalam pit optimization pun kita mengenal misalnya LG, Les Grossman. Kita misal mengenal pseudo flow pit. Ada yang namanya di software 3D itu ada namanya stochastic pit optimization. Dia menggunakan SGS. Tapi saya lihat mungkin ini bisa kita gunakan artificial neural network dalam optimisasi ini. Ya, hal-hal inilah yang sedang saya kembangkan, dan salah satu daya tertarik itu adalah bahwa saya meyakini pola random itu ada arahnya, tidak benar-benar random tanpa arah. Kalau kita bicara stokastik kan dia memang random tanpa pola ya, sedangkan ini itu kira-kira. Jadi saya harap ke depan, karena kita udah berbicara di teknologi digital, whatever teknologi in the future it must be digital. Salah satunya kita coba mengejar ini dengan mengikuti kebatuan ini, misalnya melakukan estimasi kadar dengan menggunakan artificial neural network. Kira-kira itu. Terima kasih. Baik, setelah closing statement yang dilakukan Pak Feryadi, berakhir sudah sesi diskusi kita di hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Terima kasih banyak Pak Feryadi atas ilmunya. Sama-sama, Pak. Baik, terima kasih juga kepada Mas Rizky Fauzan ya telah membantu saya memimpin diskusi mengenai VTS hari ini, dan pastinya juga saya berterima kasih kepada Bapak Feryadi atas materinya yang mampu membuka pengetahuan baru untuk kita semuanya tentunya, di mana
dengan kecerdasan buatan ini, kita semua dapat melakukan analisis geosains dengan menggabungkan pendekatan metaheuristik. Dan meskipun pendekatan tersebut masih memiliki kekurangan, namun ini dapat membuka kesempatan baru dalam dunia penelitian dan juga edukasi. Dan penelitian yang Bapak Feryadi lakukan juga dapat menjadi inspirasi tentunya bagi geosaintis muda di Indonesia dalam memecahkan isu geosains di masa depan untuk kedepannya. Baik, terima kasih sekali lagi. Selanjutnya, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian dapat melihat pada kolom komentar atau kolom chat terdapat link yang sudah dibagikan oleh tim, di mana link tersebut berguna untuk Bapak Ibu rekan-rekan sekalian menerima sertifikat atau e-sertifikat maksud saya, setelah Bapak Ibu rekan-rekan sekalian mengisi link feedback tersebut. Kami memohon dengan sangat kritik saran yang Bapak Ibu rekan-rekan dapat sampaikan melalui link tersebut untuk kemajuan kami dalam menyelenggarakan VTS ke depannya. Bapak Ibu rekan-rekan bisa scan QR code yang ada di layar dan juga dapat klik link yang sudah dibagikan di kolom chat. Baik, mengingat waktu, saya akhiri demikian acara virtual technical session hari ini. Apabila Bapak Ibu, rekan-rekan ingin melanjutkan diskusi mengenai ANN ini, bisa berdiskusi langsung ya dengan Bapak Feryadi. Tentu Bapak Feryadi akan membuka kesempatan, karena pasti akan banyak dan sangat berguna untuk kedepannya ya Pak tentunya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Feryadi selaku pembicara VTS kita hari ini, juga Mas Rizky Fauzan selaku moderator. Terima kasih banyak. Juga tidak lupa kepada Bapak Ibu rekan-rekan sekalian yang telah berpartisipasi aktif dalam virtual technical session hari ini. Dan mewakili tim, saya memohon maaf atas kekurangan serta kesalahan baik tingkah laku maupun tutur kata yang disengaja ataupun tidak. Dan saya informasikan kepada Bapak Ibu rekan-rekan sekalian bahwa virtual technical session dalam rangka menuju GOC ke-19 dan juga PIT IAGI ke-55 tahun 2026 nanti masih akan tetap diselenggarakan. Namun mengenai jadwalnya, jangan lupa nantikan jadwal VTS selanjutnya di kanal resmi IAGI maupun FGMI, baik di Instagram maupun di laman sosial media lainnya. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas.